Solusi jitu pemberantasan korupsi adalah Ahok jadi DP KPK. Tapi kalau bicara komitmen presiden tentang pemberantasan korupsi, ada juga ini paling baru yang beredar di mana-mana. Pak Ahok. Iya, karena seberapa? Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak. Saat ini saya mulai membahas sesuatu dengan sangat rinci dan detail. Mulai sekarang penulis mencoba untuk membagikan apa yang sudah penulis meditasikan selama beberapa hari. Ada juga beberapa bagian penting yang perlu penulis sajikan di sini. Selama ini kita melihat korupsi sebagai sebuah tindakan yang seperti tidak ada hentinya. Mulai dari era Bapak terkorup di abad ke-20 sampai ke sekarang ini, korupsi tetap berjalan. Korupsi adalah sebuah kejahatan super yang bisa disebut sebagai extraordinary crime yang sangat sulit diberantas. Mengapa? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, sulit diberantas karena ada sistem budaya dan kearifan lokal yang muncul di dalamnya. Misalnya di tradisi kami ada seserahan dan sebagainya di acara pernikahan. Ada juga tradisi bagi-bagi uang di berbagai daerah untuk sekadar menyatakan kebaikan kepada mereka. Dan hal ini mengalami akulturasi di dalam kebudayaan kerja. Asimilasi semacam ini dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan. Mereka bisa berdalih bahwa mereka tidak memiliki niat untuk korupsi dan sebagainya. Ya, ini memang harus disosialisasikan sepanjang waktu. Jadi aspek kebudayaan ini membuat korupsi sulit sekali diberantas. Maka apa yang menjadi tugas dari penegak hukum khususnya dalam bidang anti korupsi? Mereka harus rajin memberi sosialisasi bahwa tradisi yang mereka anggap biasa saja adalah pelanggaran di mata hukum. Tapi apa yang KPK kerjakan? Mereka hanya OOT, OOT, dan OOT. Biji mata gue baca berita gituan udah ketutup otomatis. Ya, biji mata gue yang ketutup, kelopak mata gue nggak keburu tutup. Kedua, korupsi ini sangat sulit diberantas karena aftermath atau akibat dari era kepemimpinan sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di atas, kita ini hidup mewariskan tradisi. Tradisi Soeharto yang dituliskan oleh Republika sebagai bapak terkorup ke abad ke-21 masih ada sampai sekarang. Pergantian pemerintahan iya, tapi apakah pergantian pemerintahan ini sampai ke bawah-bawah dan ke PNS? Ya, rasanya tidak. Masih ada orang-orang lama yang ada di dalam kursi-kursi mediocre yang duduk di pemerintahan saat ini. Pengaruh mereka justru sangat besar. Pengaruh mereka sudah kronis. Kronis artinya sudah berperiode, bertahun-tahun, berdekade mungkin. Atasan yang baru-baru sungkan untuk turun ke bawah. Mereka banyak yang berpolitik. Apalagi ada kepentingan partai juga yang berpotensi menyusup di kementerian dan posisi-posisi strategis negara ini. Yang ketiga, lembaga anti korupsi atau lembaga anti rasuah pun sudah berpolitik. Nah, kalau urusan begini ya susah lah. Sini saya jelaskan apa yang dimaksud dengan KPK yang saya nilai sebagai lembaga politik. Komisi Politik Korupsi. Kira-kira begini, KPK saat ini sudah berpolitik. Mengingat orang-orang yang ada di dalamnya, yakni mereka yang diposisikan di antara yang rendah dan tinggi. Mereka lagi-lagi orang mediocre yang sudah bertahun-tahun ada di lembaga tersebut. Awalnya mungkin idealisme mereka tinggi. Akan tetapi sekarang kita melihat bagaimana Neta Espin mengatakan bahwa KPK sudah disusupi dua polisi, yakni polisi Taliban yaitu kubu Novel, dan yang kedua polisi India yang datang selalu terlambat. Kedua jenis polisi ini saling bersinggungan satu sama lain di dalam internal KPK. Tidak harus gesekan panas, tapi bisa juga gesekan ahai-ahai. Mereka berdua ini ada di dalam KPK. Artinya dua jenis kepolisian ini memang gak becus. Yang satu radikal, yang satu lagi selalu datang terlambat setelah aksi terjadi. Jadi apa solusinya? Artikel tanpa solusi memang rasanya seperti kurang mantap, hambar, bosan, dan syahdu.
Dan seperti Gabrun, si gak bener gurun itu, solusinya sederhana, yaitu ada dua. Pertama, bubarkan KPK. KPK sudah berpenyakit, sudah sakit keras, tidak bisa lagi memberantas korupsi. Kalau hanya mengandalkan OOT, jangan-jangan benar kata si Sinterklas hutan itu, bahwa pejabat bakalan habis. Ingat ya, saya tidak pernah setuju korupsi, saya benci korupsi juga. Tapi ya benar kan, apa yang cacat dalam penanganannya? Uang gue juga yang dipertaruhkan, men. Ganti dengan Satgas Anti Korupsi bentukan Polri. Saya lebih percaya sama polisi ketimbang KPK. Kedua, ikuti UU KPK yang sudah disahkan versi Jokowi, bukan versi DPR. Tambahkan Dewan Pengawas KPK. Beredar kabar Ahok dan Antasari jadi Dewan Pengawasan KPK. Dan tahukah kalian, kubu Taliban mulai kepanasan. Mereka ketakutan loh. Ngapain takut? Takut korupsi di tubuh KPK dibongkar sama Ahok dan Antasari. Ya, begitulah kira-kira.